Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Ratnanila Puspitasari. Kali ini kita masuk di pertemuan kedua di mata kuliah Pengembangan Kognitif Anak Usia Dini. Baik, di pertemuan minggu lalu, teman-teman sudah mengetahui ya terkait dengan orientasi perkuliahan kita, kemudian berkaitan dengan schedule perkuliahan, tugas kelompok. Baik, mungkin sudah ada yang baca-baca. Hari ini kita masuk di pertemuan kedua. Pembahasan terkait dengan hakikat pengembangan kognitif. Sudah siap semuanya? Baik, pertemuan kedua, hakikat pengembangan kognitif. Hakikat pengembangan kognitif. Coba dilihat di layar. Di sini ada gambar yang berkaitan dengan otak atau gitu proses berpikir. Jadi kalau kita membahas berkaitan dengan kognitif, kita berarti membahas terkait dengan kemampuan berpikir. Jadi berkaitan dengan kemampuan berpikir, pengetahuan, otak seperti itu. Bisa dipahami ya dari gambar awal kita sekarang di layar. Nah, itu ada gambar otaknya. Kemudian di situ ada kelihatan bahwa seseorang sedang melakukan proses berpikir. Oke, kita masuk lagi selanjutnya. Oke, coba lihat di layar. Di sini ada sebuah game yang berkaitan dengan proses berpikir atau enggak gitu proses pengembangan kognitif. Di sini ada game, coba teman-teman hubungkan 16 titik dengan 6 garis lurus tanpa putus. Ada yang bisa kira-kira? Jadi dari 16 titik ini, coba teman-teman buat garis, dibuat garisnya dengan membuat garis 6, sejumlah 6 tanpa putus. Jadi nanti garis itu akan terus berhubungan. Jadi tidak ada titik putusnya. Jadi muter seperti itu. Ada yang bisa mungkin kira-kira dari 16 titik ini? Baik, sudah ada yang mencoba? Nah, inilah hasil dari 6 garis yang dihubungkan tanpa putus dari 16 titik ini. Jadi kita mulai dari garisnya dari yang awal, kemudian kita tarik garis ke bawah, kemudian dari ke bawah kita ambil miring ke atas, kemudian dari miring kita buat garis datar ke sebelah kiri, kemudian turun ke bawah sampai ke titik nomor 3, kemudian selanjutnya buat garis lagi ke seberang sebelah kanan, kemudian tarik lagi ke garis titik awal. Nah, ini adalah contoh 6 garis lurus tanpa putus di 16 titik ini. Mungkin dari teman-teman ada yang membuat gambar yang lain. Jadi ini bisa dibuat macam-macam. Tapi setidaknya ada 6 garis lurusnya kan di situ. Garis ke bawah, ke miring ke bawah dari pojok kiri ke bawah, kemudian miring ke atas sebelah kanan ke titik sebelah kanan. Dari kanan kemudian ke kiri lagi, dari kiri sampai ketiga itu titik ketiga turun ke bawah. Dari ke bawah ke garis ke kanan lagi 1 kali, kemudian miring. Lah, itu adalah 6 garis lurus. Tapi mungkin teman-teman punya gambar yang lain ya. Jadi berkaitan dengan game ini tadi sama halnya dengan kita sedang melakukan proses berpikir. Jadi kita melakukan game ini tadi sudah masuk di pengembangan kognitif. Bisa dipahami ya? Baik, kita masuk di definisi kognitif. Definisi kognitif di sini saya mengambil dari beberapa ahli. Pertama dari Terman. Terman mengatakan bahwa definisi kognitif adalah kemampuan berpikir secara abstrak. Kemudian Colvin mendefinisikan bahwa kemampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan. Sedangkan menurut Han, teknik untuk memproses informasi yang disediakan oleh indera. Kemudian menurut Gardner, kemampuan untuk memecahkan masalah atau untuk menciptakan karya. Kemudian menurut Hartman, dijelaskan bahwa kognitif itu adalah perpaduan dari intelektual dan pengetahuan. Jadi dari 5 para ahli di sini dapat disimpulkan bahwa definisi kognitif adalah proses berpikir, kemampuan individu untuk menghubungkan, menilai, dan mempertimbangkan suatu kejadian atau peristiwa. Jadi ketika kita, contohnya tadi di game, ketika kita melakukan proses berpikir dalam artian
Bagaimana ya cara saya untuk mendapatkan 6 garis lurus di 16 titik? Misalnya tadi seperti tadi, kan teman-teman proses berpikirnya secara abstrak yang ada di dalam otak. Bagaimana caranya? Kemudian dibuat, oh ini gini ya, garis lurus ke bawah, miring, misalnya seperti itu. Kemudian selanjutnya, baik, ini menurut Margaret Wilton dalam kognitif. Dijelaskan bahwa kognisi atau kognitif adalah mental activity involving the acquisition, structure, transformation, and use of knowledge as variety of mental process are perception, memory, imagery, language, problem solving, reason, and decision making. Jadi di sini diistilahkan bahwa kognisi itu adalah aktivitas mental yang berkaitan dengan mulai dari persepsi seseorang, memorinya, kemudian kemampuan berbahasa, kemampuan memecahkan masalah, kemudian akhirnya membentuk sebuah definisi baru. Di sini adalah dimaksudkan pada pengertian kognisi. Coba lihat nanti di slide saya berikutnya berkaitan dengan kognisi. Baik, di sini ada berkaitan dengan kognisi. Jadi kognisi itu adalah pengetahuan yang luas, daya nalar, kreativitas, kemampuan bahasa, dan daya ingat. Jadi ketika seseorang mengatakan bahwa kognisi, jadi itu berkaitan dengan pengetahuan yang luas. Karena proses berpikir itu tadi, jadi menambah pengetahuan kita yang luas. Kemudian berkaitan dengan daya nalar. Karena kita berkaitan dengan daya berpikir, akhirnya akan masuk di daya nalar. Kemudian setelah daya nalar, kita masuk di kreativitas. Akhirnya kan menumbuhkan sebuah kreativitas. Dari kreativitas akhirnya kita bisa mengungkapkan. Jadi kemampuan berbahasanya, kemampuan bahasanya. Selanjutnya adalah daya ingat. Dari pengetahuan yang luas, daya nalar, kreativitas, dan kemampuan berbahasa, akhirnya dalam kognisi itu akan menemukan daya ingatnya. Jadi daya ingat seseorang akhirnya akan bertambah. Misalnya seperti itu. Daya ingatnya dari mana? Karena dari sesuatu pengetahuan yang luas, dari sesuatu yang dia peroleh di awal. Bisa dipahami ya yang berkaitan dengan kognisi di sini. Jadi istilah kognisi itu adalah berkaitan dengan pengetahuan yang luas, daya nalar, kreativitas, kemampuan bahasa, dan daya ingat. Di sini adalah proses kognisi. Proses kognisi. Proses kognisi itu berkaitan dengan persepsi dulu. Coba lihat di layar teman-teman yang gambar persepsi. Dari sisi kanan mengatakan bahwa misalnya ini angka 6. Dari sisi kiri dia mengatakan ini 9. Ada yang salah? Tidak ada yang salah di sini. Jadi persepsi setiap orang itu berbeda-beda. Dari mana sudut pandangnya? Jadi ada sebuah angka misalnya dia mengatakan 6, tapi yang di sebelah seberang dia mengatakan ini 9. Karena apa? Karena sudut pandang seseorang berbeda ya, karena dia posisinya di seberangnya, di sebelah kirinya misal, atau di sebelah kanannya, jadi berbeda-beda persepsi seseorang. Kemudian dari persepsi di sini masuk di ingatan, kemudian dia mengingat. Awalnya mungkin yang persepsi ini mengatakan ini 6, ini 9, tapi dia misalnya masih untuk-untukan nih, masih mengatakan ini 6, ini 9. Kemudian dia masuk di ingatan. Di ingatan di sini dia kemudian mengingat, iya ya kalau yang di seberang sana tadi dia mengatakan 6. Kemudian dia masuk ke 9. Kemudian dia masih masuk proses pikirannya. Di pikiran dia berpikir, yang benar yang mana ya? 6 apa 9 ya? Tapi masuklah di simbol. Tapi kemarin waktu diajarkan ini angka 6. Kemudian dia mencoba lihat di seberangnya. Dia mengatakan 9. Masukkan dia di simbol, kemudian ke penalaran. Dari penalaran akhirnya masuk di problem solvingnya. Problem solvingnya apa? Solusi dalam masalah ini. Solusinya adalah, oh iya nggak ada yang salah di sini. Ini angka 6 ataupun angka 9. Dari mana kita melihatnya? Dari sudut pandang yang berbeda-beda, dari sudut pandang masing-masing. Jadi, oh iya dari kamu memang ini angka 6, tapi dari saya ini adalah angka 9. Coba kita putar posisi, kamu ke sini, saya ke sana. Jadi tidak perlu untuk-untukan misalnya. Jadi di sini adalah proses kognisinya. Misalkan saya dan teman-teman menemukan sebuah angka. Saya mengatakan ini angka 6, tapi teman-teman mengatakan angka 9. Masih untuk-untukan, terus kemudian kita melakukan proses kognisi. Di dalam proses berpikir kita melakukan proses kognisinya. Akhirnya masuk, oh iya ya teman-teman, ini kalau saya dari tempatmu ini angka 6. Kalau teman-teman dari tempat saya ini mengatakan angka 9.
Misalnya seperti itu, bisa dipahami ya yang berkaitan dengan proses kognisi di sini. Baik, hari ini saya sudah menjelaskan yang berkaitan dengan hakikat kognitif, kemudian proses kognitif. Tadi ada satu game yang berkaitan dengan proses kognitif. Bisa dipahami ya oleh teman-teman yang berkaitan dengan materi kita hari ini, hakikat pengembangan kognitif. Baik, kalau sudah paham, bisa kita lanjutkan ya. Tapi kalau ada yang kurang paham atau ada yang mau di-sharingkan, silahkan dituliskan di chat. Baik, untuk materi hari ini sudah selesai ya. Pertemuan minggu depan kita akan membahas berkaitan dengan pentingnya pengembangan kognitif. Baik, itu saja dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Bila taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time teman-teman. Selalu jaga kesehatan.